Saya mau tanyakan sekarang yang lagi update sekali dihebohkan oleh dari agama lain adalah mengenai definisi kafir. Ini sedangkan di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan jelas ya, kafir itu di luar agama Islam. Betul. Tapi mereka merasa kafir itu sebagai penghinaan, bahasa-bahasa yang menghina mereka karena seperti dipakai di zaman Belanda atau di zaman penjajahan dulu. Nah, jadi mohon dijelaskan kepada kami semua mengenai definisi kafir. Saya jawab, kafir itu terambil dari kata kafaro, artinya menutupi. Jadi kafir itu bukan hanya untuk orang non muslim, untuk orang muslim pun juga disebut kafir. Siapa itu? Laki-laki yang tidak sholat berturut-turut 3 kali, tidak sholat Jumat, bukan safar, bukan sakit, bukan hujan kencang, disebut kafir. Jadi jelaskan, pengertian kafir itu menantang Allah. Anda menantang Allah nggak? Ya memang kafir, Anda jangan ngeyel. Cuma sekarang kafir itu disembunyikan. Apa itu? Non muslim. Bapak berani nggak ngomong sama orang Batak Kristen? Kenalin dong teman saya kafir, kan nggak berani kan? Non muslim gitu. Al-Quran itu coba lihat. Surat 2 ayat 1 sampai 20. Bapak lihat. Ayat satunya sampai ayat 5 ya, orang beriman ya, 6 sampai 7 untuk orang kafir, 8 sampai 20 munafik. Jadi 3 kelompok, mukmin, kafir, munafik. Ya sudah, ini bahasa Quran kami supaya Anda jangan tersinggung, ya masuk Islam aja supaya dibilang tidak kafir. Bilang, saya karena ngerti sejarah Kristen Pak, saya ngomong begini, Anda jangankan terhadap kami, Anda antara Katolik dengan Protestan pun tidak boleh nikah. Kalau kami tidak, mau Muhammadiyah, Dewan Dakwah, Persis, Salafi, Wahabi, PKS, PKI, kalau Islam ya nikah. Betul kan? Anda beda sekte aja haram nikah. Ekstrim mana agama Anda? Kami lebih ilmiah, wajar dong. Di luar kami kafir, sama dengan Anda. Di luar Kristen kafir, kan jujur aja. Cuma mereka tidak mengatakan kafir, domba-domba yang sesat. Jadi Bapak dianggap domba. Sadis mana Anda nuduh itu? Memangnya kami binatang gitu aja Pak. Mereka menuduh di luar mereka, domba-domba yang sesat dari umat Israel. Makanya mereka memegang ayat itu. Nah, makin panjang lagi nanti. Matius pasal 28 ayat 19. Ini ayat andalan mereka para pendeta penginjil di dunia. Padahal ini tidak ditemukan dalam manuskrip lama, karena Matius sampai pasal 15. Pasal 28 itu muncul belakangan. Karena itu pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku dan baptis mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin, haleluya. Ini ada hukum mereka bernafsu sungguh-sungguh menjadikan ayat ini amanat Yesus Kristus. Oh, saya jawab, ayat ini tidak sah secara hukum. Karena apa? Matius pasal 15 ayat 8 berbunyi, apa kata Yesus? Aku hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan untuk dunia aku diutus. Sampai surat pasal 15 Pak, 28 ini Pak, tidak diturunkan kepada Isa al-Masih. Mau bilang apa? Jadi saya jelaskan, kalau Anda tidak tersinggung, masuk Islam aja, gampang kok. Ada saudara kami seiman. Yang kedua, itu hak kami karena kitab suci kami dijamin secara konstitusi. Mana? Undang-Undang Dasar 45 pasal 9. Kebebasan beragama dan keyakinan mengamalkan menurut agama dan masing-masing. Punya hak, nanti silakan Anda kami bilang selompok ya bebek kok masalah. Kami tidak merasa tidak nyaman dengan kalimat Anda. Kenapa Anda mempersoalkan kafir? Dan Injil juga kafir. Kamu jangan ikuti orang-orang kafir itu. Injil malah kafir. Di Injil apa Pak? Jangan mereka nggak baca itu. Dia beragama ikut pendeta bukan ikut kitab suci. Kalau kita beragama pakai Quran. Makanya sekarang hindari bahasa kafir Pak. Ganti dengan non-muslim. Hindari waktu ganti PSK. Hindari agama ganti matematika. Hindari astro ilmu hayat ganti dengan biologi. Ini target mereka menghilangkan simbol-simbol Al-Quran dari kehidupan. Oh, jangan syukur apa? Thank you. Oh, thank you very much. So katanya. Coba kita syukur ya di negara kalau di orang
Jangan pakai thank you. Sorry ya, afwan. Kita gantikan. Sekarang enggak, hilangkan simbol bahasa Arab. Padahal bahasa Arab itu bahasa kitab suci kita. Bapak hati-hati, ini permainan mereka. Media menggoyang agar sistem kebenaran Islam dan bahasa Arab dihilangkan dari struktur berpikir anak muslim, agar dia kehilangan pegangan. Itu strategi media. Jangan mau dikalahkan media. Sepakat? Penjelasannya begitu. Kalau saya hadapi. Udah, kalau kamu pusing, saya bilang masuk Islam. Nggak ada kafir, kamu muslim. Insya Allah surga. Daripada begini neraka kau, saya bilang.